Halo semuanya, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai rekayasa permukaan dengan menggunakan metode proses thermochemical. Ya, di video ini kita akan fokus ke proses carbon nitriding dan juga nitrocarburizing. Seperti apa prosesnya? Mari kita lihat. Jadi di video lainnya kita sudah membahas mengenai carburizing dan juga nitriding. Ya, dua proses ini memiliki aplikasi yang sangat luas. Ya, akan tetapi carburizing karena dia masih memerlukan auxenisasi dan quenching, maka temperatur operasinya masih cukup tinggi. Ya, sedangkan nitriding, ya walaupun dia tidak memerlukan temperatur tinggi, tetapi durasinya masih cukup lama untuk menghasilkan gas depth yang cukup efektif. Ya. Nah, dari dua kelemahan ini ya perlu di-develop atau dikembangkan suatu proses ya yang bisa menggabungkan kelebihan dari masing-masing proses ya. Proses ini disebutlah carbon nitriding dan nitrocarburizing. Sebenarnya yang membedakan antara dua proses ini hanya lebih banyak mana ya, lebih banyak karbon atau lebih banyak nitriding ya. Apabila lebih banyak karbonnya, maka relatif prosesnya mirip dengan carburizing ya. Apabila lebih banyak nitrogennya, maka relatif prosesnya akan mirip terhadap nitriding ya. Mari kita lihat satu persatu ya. Pertama kita masuk ke carbonitriding terlebih dahulu ya. Carbonitriding masih sama dengan carburizing ya. Kita menggunakan metan ya, gas metan sebagai sumber karbonnya, tetapi ditambahkan nitriding gas ya atau amonia untuk suplai nitrogennya ya. Prosesnya masih mirip juga dengan carburizing. Dia berada di temperatur 800 sampai 880. Mungkin agak sedikit lebih di bawah dari carburizing yang biasa ya. Gas depth-nya bisa memang lebih low ya, lebih tipis, tetapi kekerasannya lebih tinggi ya. Baja yang digunakan untuk carbon nitriding pun ya masih sama dengan baja yang kita gunakan di carburizing, jadi baja karbon yang rendah ya. Nah, yang sudah kita bahas ya, jadi mekanismenya adalah kita mensuplai ya dua jenis gas ya. Gas sumber karbon adalah metana dan juga untuk sumber nitrogen adalah amonia ya. Metode pengerasannya ya, jadi selain Martensit, nitrogen yang terdifusi ya dia bisa bertindak sebagai interstitium ya, interstitium sehingga dia bisa memblok ya, memblok dari dislokasi ya, sehingga dia juga meningkatkan kekerasan dari baja tersebut ya. Akan tetapi nitrogen ini adalah austenite stabilizer ya, sehingga apabila terlalu tinggi surface levelnya ya, nitrogen level di surface-nya, maka austenite-nya akan stabil sehingga akan susah untuk di quenching. Oleh sebab itu ya, maka nitrogen atau amonia itu kita masukkan ke dalam suatu sistem ya, itu di belakang, di bagian akhir di cycle pemanasan ya, supaya tidak terlalu banyak nitrogen yang masuk sehingga menstabilkan austenite ya. Kita tambahkan amonia ya sebagai sumber nitrogen di bagian belakang heating cycle-nya ya. Kemudian yang kedua adalah nitrocarburizing. Ya, nitrocarburizing berarti dia lebih banyak nitrogennya sehingga prosesnya mirip dengan proses nitriding ya. Dia masih di ferritic region, jadi dia tidak perlu auxenisasi ya. Tapi kita juga masukkan karbon ya. Nitrogen karbon akan berdifusi ke dalam baja untuk mendapatkan compound layer yang nitrogen karbon yang jauh lebih kuat ya. Nah, compound layer yang dihasilkan dari nitrocarburizing akan memiliki sifat yang bagus ya untuk wear dan corrosion resistance-nya dan tidak sebrittle dari white layer yang hanya dari nitriding. Ya, jadi lebih banyak Fe2-3Cn-nya dibanding Fe4N-nya. Ya. Di bawah compound layer-nya juga masih banyak ya diffusion layer ya yang terdiri dari nitrogen dan karbon ya yang akan meningkatkan ketahanan fatigue ya. Nah, inilah proses cycle dari nitrocarburizing ya. Jadi pemanasan kemudian ditahan di temperatur yang di bawah austenisasi ya, kemudian kita supply gas nitrogennya
gas amonianya dan juga gas metananya untuk sebagai supply karbon. Ya, di sini bisa dilihat di bagian depan itu fokus kepada nitrogen, ya. Di bagian akhir, di bagian belakang ini baru fokus kepada karbon. Ya, ada penjelasannya di bagian belakang video ini, ya. Ya. Jadi kenapa harus dibagi menjadi dua bagian? Ya, jadi bagian pertama nitrogen terlebih dahulu, bagian kedua baru karbon, ya. Hal ini terjadi karena karbon itu bisa meningkat difusinya apabila hidrogennya tinggi. Ya, tetapi hidrogen akan menghalangi atau menurunkan hidrogen potensial. Ya. Sehingga apabila kita gunakan hidrogen yang tinggi, maka karbon akan lebih cepat transfernya, tetapi nitrogennya akan turun. Apabila kita gunakan hidrogen yang rendah, maka nitrogennya akan cepat masuk, tetapi karbonnya akan sulit untuk masuk. Ya. Sehingga akan terjadi suatu kondisi yang berkebalikan, ya, apabila karbonnya tinggi, nitrogennya rendah, apabila nitrogennya tinggi, karbonnya rendah. Ya. Nah, oleh karena itu, prosesnya dibagi menjadi dua, ya, menjadi dua bagian. Ya, yang pertama, di bagian pertama itu kita masukkan nitrogen dulu, ya, supaya nitrogen terdifusi, ya. Kemudian setelah nitrogennya sudah selesai kita difusikan, ya, kita tambahkan hidrogen dan juga gas karbon untuk mensuplai karbon. Ya, sehingga diharapkan dengan pemisahan ini, ya, baik nitrogen dan karbon bisa masuk dengan lebih tinggi, ya, atau lebih cepat. Ya, baik, sepertinya cukup itu untuk pembahasan mengenai carburizing, carbon hydrating dan hydrocarburizing. Semoga bisa menambah pengetahuan kita, ya, di perlakuan panas atau perlakuan permukaan ini. Sampai jumpa lagi di video lainnya.